بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمات الإيمان والإسلام، ونصلي ونسلم على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lawan dari keikhlasan adalah riya atau pamer. Penyakit riya mempunyai daya rusak yang sangat tinggi terhadap amal. Amalan orang yang riya menjadi tidak berharga. Sebesar apapun amal yang ia lakukan, tidak akan ada harganya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menegaskan tidak akan menerima amalan yang terselip riya di dalamnya. Bahkan dalam sebuah hadis kursi, Allah SWT menyatakan, yang artinya, aku tidak perlu kepada sekutu apapun. Aku tidak perlu kepada sekutu apapun. Apabila seseorang menyekutukanku, maka aku tinggalkan ia dengan sekutunya. Maka di sini dalam beraktivitas dan bersinggungan dengan orang lain pun, seringkali kita terpeleset ke jurang riya, atau malah sebaliknya. Malah sebaliknya, gara-gara takut riya, kita menjadi ragu dan meninggalkan amal yang sebenarnya tergolong ibadah. Memang jarak antara ikhlas dan riya sangatlah tipis. Tipis. Bagai batas pemisah antara hitam dan putih. Riya yang merupakan salah satu bentuk kesyirikan amat sangat tersembunyi. Ini juga sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, riwayat Imam Ahmad, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wahai sekalian manusia, berhati-hatilah kalian dari syirik ini, karena sesungguhnya ia lebih tersembunyi dari suara tapak kaki semut." Kemudian seseorang bertanya kepada beliau, bagaimana kita berlindung darinya jika ia lebih tersembunyi dari suara tapak kaki semut? Kemudian Rasulullah menjawab, maka ucapkanlah Allahumma inna na'udzubika min an nusyrik bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ucapkanlah, ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang kami ketahui, dan kami memohon ampun dari syirik yang tidak kami ketahui. Kan di sini Imam Al-Junaid pun pernah berkata, kata Imam Al-Junaid, ikhlas adalah rahasia antara Allah dan hambanya. Malaikat pun tidak mengetahuinya sehingga dia bisa mencatatnya. Dan setan juga tidak mengetahuinya sehingga dia tidak bisa merusaknya. Jadi ikhlas ini adalah rahasia antara Allah dan hambanya. Kaum muslimin rahimakumullah, maka agar dapat memahami hakikat keikhlasan, marilah sejenak kita melihat
teladan salah seorang tabi'in, yaitu Zainul Abidin bin Ali bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya. Selama puluhan tahun para fakir di daerahnya mendapati makanan di depan pintu. Ya, para fakir mendapati depan mereka itu, ya, depan rumah mereka itu ada makanan. Mereka tanpa mengetahui siapa yang mengantarkan makanan itu ke depan rumahnya. Fenomena yang mengundang tanya ini, ya, yang sering mengundang tanda tanya ini, barulah terungkap pada waktu beliau wafat. Pada hari beliau wafat. Maka pada hari itu para fakir merasa kehilangan. Karena kiriman makanan itu tiba-tiba berhenti. Akhirnya para fakir ini pun, ya, mengetahui bahwa yang selama ini memberikan makanan kepada mereka adalah Zainul Abidin tadi. Tatkala mereka akan memandikan mayatnya, mereka menemukan warna hitam di bagian punggungnya. Mereka menyadari bahwa warna hitam itu adalah bekas membawa makanan di pundaknya untuk diantarkan ke rumah orang fakir miskin selama puluhan tahun. Dan di sini pun para ulama berpendapat bahwa amal kebajikan boleh diperlihatkan, tapi dengan syarat, ya, itu dilakukan sebagai contoh dan teladan bagi murid atau orang lain yang memang perlu mengetahuinya. Ibadah-ibadah, ya, ibadah-ibadah wajib itu, ya, memang harus kita perlihatkan, seperti sholat, ya, sholat wajib, ya, zakat wajib, ya, jihad, haji dan sebagainya. Karena jika tidak demikian, niscaya syiar-syiar Islam akan hilang. Namun harus kita perhatikan, ya, kita harus tetap menjaga, ya, menjaga hati kita agar semuanya dilakukan atas dasar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan perintahnya dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ibadah yang lebih baik dilakukan adalah ibadah tanpa terlihat oleh orang lain. Ya. Dan ibadah yang lebih baik dilakukan tanpa terlihat orang lain itu adalah ibadah-ibadah sunnah. Namun, tidak berarti juga tidak boleh memperlihatkannya kepada orang lain dengan tujuan, ya, boleh juga memperlihatkannya dengan orang lain dengan tujuan mengajar atau menganjurkan mereka untuk ikut rajin melaksanakan ibadah sunnah tersebut. Maka kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, marilah kita berlindung kepada Allah dari penyakit ini, sehingga apa yang kita lakukan tidak menjadi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.